Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Basit di toko BNP yang sangat kosong ini. Sebelah gue ada Komeng, Muhammad Fatur Aaron Rahman. Apa kabar, Meng? Halo. Sehat. Sehat. Baik, basa-basi bangsat. Lu kan kita emang kalau ngobrol tuh harus basa-basi. Iya, harus yang berbobot. Harus yang berbobot. Dari mana tadi? Gue dari kantor. Dari Kan kantor. dari kantor gue. Dari kantor. Lu tadi apel apa sih? Apel siaga apa ngapain tadi? Apel apa? Enggak, lu tadi hari ini ngapain sih? Gue hari ini piket, Teng. Piket. Gue manggil lu Basit tuh, Teng. Enggak apa? Terserah lu aja. Nyet. Terserah, jangan nyet sih. Jing. Jing. Oke. Tem. Jangan deh, biar citra gue bagus, Basit aja. Basit. Tadi gue piket. Enggak usah dapat tem lah. Iya. Basa-basi Kayak banget. citra lu. Tukang sekutang lewat. Tadi lu ngapain nih hari ini? Jadi hari ini gue piket. Soalnya kan tadi lu bilang kan harusnya kan jadwal kita kan Kamis. Terus lu bilang lu bisa di hari Rabu karena Kamis lu piket apa gitu. Karena gue hari ini piket. Oke. Nah, jadi kalau di kantor gue itu kan gue kerja di sub dinas perhubungan, gue sebagai petugas lapangan. Divisi. Petugas lapangan, gue ngatur lalin. Apa tuh lalin? Lalin tuh Lalu lintas lah goblok. lalu linting. Aduh. Jadi kalau piket itu prinsipnya gue kerja tuh 16 jam. Gue kerja 16 jam. Setiap hari. Enggak setiap hari, enggak. Jadi gue piket itu satu minggu ada 2 kali piket. Dan itu di satu hari itu piket gue kerja 16 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Berarti lu seminggu 2 kali piket dalam seminggu 2 kali piket berarti lu dalam 2 hari kerja 32 jam. 32 jam. Lu libur kapan? Besoknya gue libur. Oh, lu setiap habis piket libur. Kalau piket di Dishub itu kayak abri enggak sih? Enggak, kalau gua kan taunya kan piket waktu zaman gua sekolahan kan ya piket tuh bersih-bersih gitu. Nyapu. Iya, sama ngangkat meja. Beda lah. Kalau piket di Dishub apa? Jadi kalau di kita tuh di piket di sub itu sebutannya piket itu kita ekstra. Piket itu namanya ekstra. Kita tuh kerja ekstra. Kerja ekstra, bukan istilah ekstra tuh piket bukan. Enggak. Jadi kita tuh di mana ada sesuatu yang urgent itu kita yang berangkat. Kayak tiba-tiba ada truk mogok, tiba-tiba ada kecelakaan. Harus lah, di sub yang apa. turun bukannya Jasara Harja atau Enggak dong, kan kita bukan tol. Jasara Harja itu kan tol. Karena kan dimanapun di dalam satu kota Tangerang itu, di satu Tangerang itu ada, di kota manapun kali. ya tergantung Emang di kota manapun. Kan tergantung dinasnya, lu kerja di dinas mana gitu. Gue di sub kota Tangerang kan. Jadi dimanapun ada di Tangerang itu ada truk mogok lah atau ada macet-macet yang urgent, sifatnya urgent, kita semua yang turun. Kita yang piket semua turun di situ. Yang piket doang. Yang piket Turun buat ngebantuin. Entah itu kita ngatur lalin, entah itu kita bantuin. Polisi ada juga. Polisi ada juga. Nah, terus Polantas ada juga. Jadi kita tuh kerjasama sama Polantas untuk ngurai kemacetannya itu. Gua ngerokok dulu ya. Habis makan. Pengen tuh ngerokok, kayak enak deh. Habis makan kalau nggak ngerokok ya. Enggak sih sebenarnya nggak terlalu pasti. Gue nggak terlalu, kalau gue sih kalau habis makan gue nggak terlalu harus ngerokok sih. Iya. Lu tipikal yang nggak harus banget ngerokok ya? Sekarang nggak sekarang udah beberapa tahun belakang lah, 2 tahun itu terjadi dari gue zamannya nge-vape. Kan gue nge-vape 2017-18 tuh. Nah itu dari situ sebelumnya gue kalau habis makan tuh harus ngerokok tuh. Tapi pas zamannya nge-vape habis makan ya udah kayak nggak ada apa-apaan gitu. Habis makan 10 menit seingatnya gitu kan baru gue nge-vape. Habitnya mulai ke bawah sampai sekarang. Jadi gue kalau makan tuh nggak harus langsung sih. Kan tadi gue makan udah dari setengah jam yang lalu. Iya. Jadi biasa aja. Karena sebenarnya sih gue tadi mau ngerokok ini gara-gara gue tadi nyeruput kopi aja makanya mulut. Tapi menurut lu itu suges nggak sih? Kayak lu habis makan tuh harus ngerokok. Habit sebenarnya. Lebih ke habit Suges itu buat orang yang masih baru-baru ngerokok
terus denger bahwa kalau habis makan tuh ngerokok enak, habis itu dia kesuges and then dia coba. Kalau dia ngelakuin itu terus jadilah habit. Nah, yang tadi gue bilang pas gue zamannya nge-vape, gue biasa karena nge-vape kali ya, jadi gue nggak terlalu habis makan tuh langsung asam, enggak, biasa aja gitu. Makanya pas habis nge-vape mulai ngerokok lagi, ke bawah tuh habit pas kalau habis makan gue nggak harus ngerokok, nggak harus sesuatu. Tapi sebelum gue nge-vape justru habis gue makan harus ngerokok. Jadi itu tadi suges kalau lu baru awal-awal ngerokok, habit setelah lu ngelakuin itu terus jadinya habit. Iya benar. Kayak gitu. Nah terus tadi lu apel ngapain? Iya nggak apel? Piket. Itu kan kalau piket kan kalau ada sesuatu di jalan yang piket turun ke lapangan. Betul dong. Nah kalau nggak ada apa-apaan lu ngapain? Gue standby di kantor. Jadi piket itu nggak cuma sekedar lu ada sesuatu yang urgent. Kalau ada kegiatan kayak sekarang nih yang kita bisa lihat di Tangerang itu banyak jalan dicor ya? Jalan dicor, pembangunan. Kenapa ya? Itu lagi gali saluran air pipa. Tapi di Gading Serpong juga ada kan, dia Paramount punya. Kalau Gading udah masuk kabupaten. Iya. Beda. Tapi serentak. Apa enggak sih? Kalau yang gua perhatiin ya, tiap akhir tahun itu pembangunan lagi kencang-kencangnya kan. Mungkin lebih tepatnya penghabisan APBN kan. Penghabisan APBD. Tapi emang itu benar. APBD. Tapi itu memang itu benar. Iya. Jadi untuk biasanya akhir tahun sama awal tahun tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan. Kalau konstruksinya atau fasilitas tersebut enggak rusak, itu harus tetap. Apa itu enggak mubazir ya? Enggak juga. Enggak, misalkan nih kayak di daerah Palem itu. Palem kan ada tuh kan. Itu kan lagi ada pembangunan, lagi ada perombakan tuh. Itu kalau sebenarnya itu enggak harus digali. Gimana gue ngomongin? Jadi kan tadi kan lu bilang kan buat ngabisin APBD. Iya. Terus kan tadi kan gue bilang mubazir dong kalau misalkan sebenarnya enggak ada yang rusak. Iya. Mau upload kalau enggak, iya kan? Bener ya, jadi mubazir enggak sih kalau misalkan apa enggak gini? Itu pasti setiap tahun kayak begitu. Enggak juga, enggak harus tiap akhir tahun dan awal tahun tuh kita ngelakuin pembangunan, enggak juga. Oh, enggak juga. Ada emang beberapa yang emang enggak harus kita habisin ke pembangunan gitu. Ada kayak gitu. Kemana? Dimakan sendiri mah. Oh, maksudnya ini dimakan sendiri kan ini, aduh susah lagi bilang. Bayang enggak. Maksudnya ngabisin sendiri tuh buat bonus karyawan, mungkin dibalikin lagi dibikin fasilitas baru buat masyarakat gitu kan. Bercanda. Oh, enggak juga. Maksudnya gini, kita ambil contohnya di Palem lah ya. Aku ketawa sih. Enggak apa-apa. Kita ambil contohnya di Palem lah ya. Di Palem itu kan mungkin kelihatannya ini kan enggak harus dibenerin gitu. Kenapa ini dicor? Kata siapa? Daripada muka lu yang bocor. Kata siapa itu nggak perlu dibangunin. Maksudnya dibenerin. Itu tuh hancur banget tau. Enggak, iya itu kan kalau hancur ya jelas dong. Iya. Kalau enggak, kayak soalnya gini deh, kayak di Gading Serpong nih. Apa sih? Ilago. Itu kan jalannya bagus banget. Bagus. Tapi dibongkar aja udah. Dibongkar. Gue nggak tahu buat saluran air atau apa ya. Cuma dibongkar aja. Aspal. Mungkin jangan begitu. Tapi beneran. Batuk. Rokok lu. Periksa tem. Aman. Gue sih kemarin kata. Aman. Nah di Gading kan itu jalanan bagus banget. Tapi di setengah jalan itu tuh dibongkar. Kayak lu di nggak ada yang jelek tuh jalanan. Dibangun ulang gitu ya. Entah dibangun ulang atau mungkin ada perbaikan saluran pipa air atau apa, gue nggak tahu sih. Cuma kalau itu gue nggak tahu. Kalau latar belakangnya gara-gara ngebenerin jalan sih itu masih bagus. Tau nggak yang di Gading Serpong? Enggak. Yang ya udah kan mau komen kayak gitu. Gue ngilang kayak. Yang di Gading Serpong sama, maksud gue
kalau misalkan jalanan itu, tapi mungkin sebenarnya tergantung ini kali ya, tergantung tadi yang gue bilang ya, latar belakang kali ya. Latar belakang. Kalau misalkan pipa air kan kita nggak tahu, even jalanannya bagus ya tetap harus dibongkar dong, karena kan ada di dalam. Ada di dalam. Terus dan kebanyakan biasanya pembangunan itu dari laporan masyarakat. Jalan ini rusak. Eskalasinya gimana sih kalau misalkan kayak gue mau komplain di daerah rumah gue jalanannya jelek, gue eskalasi gimana sih? Nah, kalau warga Tangerang nih ya, kalau warga Tangerang lu bisa download aplikasi Laksa. Di situ lu laporin, ada apps-nya. Khusus di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang itu ada apps-nya namanya Laksa. Itu lu buat laporin jalan rusak, PJU, penerangan jalan umum yang mati, apapun tentang sampah apapun. Selain apps, karena kan nggak semua orang melek akan hal itu, artinya gini, iya yang mungkin orang-orang yang komplain yang aktif pakai smartphone, benar. Yang enggak kayak misalkan Pak RT mana gitu kan, dia masih pakai HP yang nggak terlalu smart amat gitu kan, nah yang masih nadanya gitu, poliponik banget bang. Jadi tentang kayak kalau gue nggak punya, let's say gue nggak punya smartphone nih, gue nggak punya smartphone dan gue pengen lapor, nah, mungkin lu bisa datang ke Puspemnya, pusat pemerintahannya. Langsung masuk aja gitu. Untuk lapor langsung bisa. Terus dia cara ngomong gimana? Jalanan rusak no, benerin nggak pak? Duduk baik apa? Tulis surat, taruh di situ. Oh gitu? Enggak lah. Enggak. Kemana? Misalkan gue ke Puspem terus? Lu bisa lapor ke dinas setempat. Yang bersangkutan. Misalnya lu mau ngurus jalan, ya lu mungkin bisa lapor ke bagian PU, pembangunan umum. Masalah laporan lalin, lu bisa mungkin lapor ke petugas setempat, Pak di sini macet, titik macet, atau ada kayak ya kadang kan Pak Ogah suka usil ya. Pak Ogah. Ya tukang parkir gitu kan kadang suka rese kan. Dong, ya. Gope dulu. Sekarang mintanya 2.000. Iya bangsat. Lumayan rokok sebatang tuh. Iya, kalau cuma ngasih seceng dilempar lagi tuh koin. Lempar lagi. Nah, tapi lu di kantor kalau lu nggak ada yang harus lo lakuin, lu standby di kantor nih. Standby di kantor. Selain itu karena kan 16 jam Pak itu maksud gua. Iya. Lu nggak mungkin 16 jam main Mobile Legends terus dong. Iya kan? Butek pala lu. Jadi gua kalau gua di piket itu terkadang ada namanya gue di kantor gue sih, gue nyebutnya kegiatan giat. Jadi ada namanya giat, entah itu operasi, razia gabungan, entah itu yang sekarang nih yang lagi di Tangerang itu ada namanya uji emisi. Uji emisi itu gratis, ada di Puspem, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dan juga biasanya ada dari mungkin dinas lain kirim surat ke kantor gue, ke dinas gue untuk minta anggota untuk di titik apa, karena lagi ada kegiatan yang bersangkutan sama lalu lintas. Jadi kita standby di situ, kita standby di lokasi yang diminta, yaitu dari jam 6 sampai jam 10. Kita di situ aja terus. Jadi nggak selalu lu standby di kantor. Enggak. Standby itu ya. Jadi poinnya piket itu lu extend jam kerja aja pokoknya. Even lu di kantor, even lu ditempatin di yang diminta di jalanan mana gitu kan. Benar. Lu di Puspem, lu di Sub udah berapa? Lu di Puspem. Lu di Sub udah berapa lama nih? Gua dari 2016. Sekarang 2021. Februari 2016 gua. Betul udah berapa tahun? 2016 apa 2015 lupa. 5 tahun. 5 tahun 6 tahun lah. Mau 6 tahun sih. Mau 6 tahun ya. Lu kan sebelumnya IT kan ya? Gue sebelumnya IT. Ya BTW kan kita kan satu sekolah ya. Iya. Lu kenapa bisa langsung ke Puspem? Ke Puspem mulu gua. Lu kenapa bisa langsung ke Disub? Karena enggak langsung sih, maksud gua kan lu kan basicnya IT, ya kan? Kuliah pun IT, walaupun enggak lulus. Nah, terus kerja pun sempat di perusahaan IT. Tahu belok ke pemerintahan di Sub pula. Gua kira di Sub juga jadi bagian forensik IT atau apa. Gua kira gitu. Enggak juga. Bagian lalu lintas. Kenapa bisa mencelak jauh banget deh? Gue percaya kalau pemerintahan, gue kerja di pemerintahan itu terjamin. Pada awalnya. Pada awalnya. Emang sekarang nggak terjamin. Terjamin. Apanya tuh? Kayak kehidupan ya. Pemerintah, lu
kerja di jamin pemerintahan Allah. Waduh, duh. Insaflah wahai manusia. Gak, gue awalnya mengira kalau gue kerja di pemerintahan itu hidup gue terjamin gitu. Ternyata ya gue harus PNS dulu kalau mau terjamin. Semua bidang di pemerintahan, di sub polisi itu ada PNS-nya. PNS itu sesuatu gelar yang lo dibilang tetap. Kalau lo belum tetap atau PNS, ya lu kayak orang kontrak aja di perusahaan private gitu. Bedanya kalau di swasta sama pemerintahan ya. Kalau di swasta kan kita nyebutnya kontrak sama tetap. Yes. Mungkin kalau di pemerintahan sebutannya itu THL atau tenaga harian lepas sama PNS. Beda di penyebutan aja. Tapi statusnya mah sebenarnya sama. Sama-sama aja. Iya, makanya gue juga sebenarnya buat bidang yang melenceng, gue sebenarnya udah agak sebel sih gue gawe di IT. Kan gue pernah bilang gue udah lumayan lama gue mau coba hal yang bener-bener 180 derajat gitu, bener-bener beda. Karena yang pertama makanya awal-awal pas lu masuk di sub tuh, wih gokil, maksud gue terlepas dari kepenatan IT-an gitu, enak juga. Tapi gue kan nggak tahu di sub ya. Cuman kalau gue waktu tuh sempat waktu gue zaman kuliah di semester 2 tuh gue karena udah sebel sama IT karena capek dimikir ya gitu ya. Gue sempat mau pindah ke manajemen bisnis. Ya mungkin takdir mengatakan lain. Pas gue proses buat ngurus administratif dipersulit, entah dipersulit atau memang eskalasinya masih berantakan. Jadi gue dioper ke sana, dioper ke sini, coba Mas ke bagian ini di sana, Mas ke bagian ini. Udah pada akhirnya gue capek banget kayak emang gue di IT kali ya, karena itu udah 3 kali bolak-balik dan itu siang-siang gue malas banget. Dan lu ngerasa kayak hidup gue di IT deh? Enggak juga sih. Sebenarnya buat di kuliahan doang. Ya udahlah gue di IT aja lah gitu. Itu pas dari semester 2. Dan buat kerjaan sebenarnya kan selain gue punya kopi, gue punya sablon. Sempet buat frame panelan gitu kan. Kayak John Lennon tuh. Tapi semua gagal. Terus kerjaan tuh sebenarnya gue bukan mendambakan. Dulu gue kayak mau jadi orang gudangnya gitu. Orang gudang? Gudang. Bukan apa WO apa sih? IO. Itu mau ngurusin orang nikah. IO. Gue ngenya gudang warehouse bukan. Event organizer. Karena sesuatu yang kayaknya sibuk gitu. Ngurus kesana sebentar itu dia belum kayak lu ngurus talent apa lu tadinya gitu. Iya. Tapi pas gue cari-cari kok nggak ada manggil gue ya. Gue udah tapi udah sempat bikin IO. Nggak bikin, gue ngelamar. Lo ngelamar di tempat entah IO, agensi entah apa gitu. Ngerti maksud gue. Mau di bidang yang lain aja gitu. Lu pengen impian lu tuh kerja di IO. Nggak impian. Cuman bukan pengalihan juga ya. Kayak gue IT udah pada saat itu gue udah kerja selama 3-4 tahun lah. Total selama 4 tahun, karena gue udah ngalamin yang jam ya IT kan jam kerja nggak nentu ya Pak ya. Jadi apalagi kalau misalkan server rusak gitu kan ya lo nggak mungkin ninggalin itu dong, besok klien lu nggak bisa produksi dong. Anda standby 24 jam. Yes, 24/7. Iya. Almost literally lah. Nah, karena udah capek aja, terus ya udah itu mah cuman buat gue mau something yang lain aja deh gitu. Makanya gue buat side hustle gue sendiri. Dan juga itu kan kalau side hustle gue kan gue masih belum bisa yang continue tuh. Kadang penghasilan dari side hustle gue juga belum gede-gede banget. Jadi gue masih belum berani buat, ya kan biaya hidup mahal ya. Iya. Biaya hidup secara general bukan gue sih murah. Inflasi tinggi Pak. Iya. Nah makanya buat ngidupin gue secara fix, secara konstan, gue mau tetap kerja tapi bidangnya beda. Tapi nggak dapet. Karena nggak ngerti.
gue udah ngelamar nih ya kan via aplikasi kan. Oke. Nggak dapet sekalinya gue ngelamar yang IT lagi. Besok dipanggil. Jadi gue 2015-16 pokoknya pas antara lu udah masuk di sup lah gue lupa 2016an. Itu gue ngelamar lewat aplikasi. Kita sebut saja Jobstreet. Nah. Jobstreet impian gue. Mantap. Jobstreet mantap. Ya. Nah, Jobstreet itu setahu gue sebulan itu maksimum apply itu 200 atau 100 gitu gue lupa. Coba correct me ya if I wrong. 100 atau 200 sampai gue jatah apply gue habis. Setiap bulan tuh gue apply karena kan nothing tulus aja gitu. Lu nothing tulus enggak sih? Iyalah. Apply gitu nothing tulus. Ya terus effortless juga kan maksud gue. Iya. Terus gue ngelamar. Jadi gue sampai sempet di mana masanya tuh gue seminggu tuh gue dapet sekitar panggilan 5 sampai 7 perusahaan. Oke. Hampir setiap minggu selama beberapa bulan. 2 bulan sih tepatnya. Jadi karena 5 sampai 7. Iya, panggilannya. Iya, jadi karena itu gue bisa sortir tuh. Oh ini jauh, oh ini gajinya masih kecil. Ini enggak serius, ini enggak benefitnya kayaknya nih. Manggilnya gimana? Tem gitu. Cuy. Begini. Cuy. Sini kali. Gini. Terus jadi gue bisa sortir. Habis itu gue sempat dipanggil di mana kalau di Tangerang itu primadona perusahaan IT itu adalah